In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere, Patris allegro, veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Nah, katekese kali ini adalah salah satu bahasan kita tentang Calvinisme Kuiperian. Calvinisme Kuiperian, ya. This is one of the jungle, one of the woods in the jungle of Protestantism, ya. Jadi kita akan bahas apa itu Kuiperianisme, dan mari saya beri judul katekese ini membaca Kuiper dari kacamata metafisika realisme. Kuiper itu siapalah, sekedar untuk dia seorang, kita cari siapa itu Abraham Kuyper supaya maksud penjelasannya. Abraham Kuyper. Oke. Abraham Kuyper itu seorang teolog reformed, ya. Reformed Christianity, ya. Jadi ajarannya ya pasti dalam kategori bidat kan menurut Katolik. Tapi bukan sekedar bidat, ada alasannya kenapa kita sebut Kuyper salah seorang pengembang gagasan bidat, ya, bidat Calvinisme kayaknya. Mari kita bahas kali ini. Saya beri judul untuk katekese kita, membaca Abraham Kuyper berdasarkan kacamata realisme metafisik. Jadi kita tidak usah bela terlalu Katolik, ya, kita pakai yang objektif seperti kacamata realisme metafisik. Oke, ya. Nah, ketika Kristus dijadikan penguasa wilayah, ya, kayak Kristus itu kayak preman wilayah, ya. Bukan logos yang menyinari, ada itu sendiri. Bahasanya saya akan menggunakan bahasa teknis filosofis, dan saya membayangkan target audiens saya yang jelas. Jika Anda kurang paham, silahkan berdiskusi dengan sesama pendengar, ya. Nah, saudara-saudariku, karena tidak mungkin saya menyapa segala macam golongan. Memang seharusnya begitu, tapi saya harus menetapkan target audiens yang tegas dan jelas. Nah, saudaraku, kali ini adalah metafisika dan Kuiperianisme. Ada satu kalimat Abraham Kuyper yang telah menjadi dogma sipil Calvinisme modern. There is not a square inch in the whole domain of our existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Kayak gimana gitu, agak puitis, ya, puitis bahasa Inggrisnya. There is not a square inch in the whole of domain of our existence. Tidak ada satu inci pun dalam seluruh wilayah keberadaan kita, keberadaan manusia, di mana Tuhan Kristus yang adalah penguasa segalanya does not cry mine, tidak mengatakan bahwa ini bukan miliknya. Jadi segala sesuatu, setiap inci dalam kehidupan manusia itu adalah milik Kristus. Kalimat ini benar secara iman, iya. Benar secara iman. Tetapi kebenaran iman tidak otomatis menjelma menjadi kebenaran metafisik, ya. Ada dua hal yang berbeda, ya, kebenaran iman dan kebenaran metafisik. Masalah Kuyper bukan pada apa yang ia katakan, melainkan pada apa yang dia anggap sebagai realitas. Apa itu kenyataan, ya. Dia membaca dunia sebagai domain kekuasaan, ya, bukan sebagai tatanan keberadaan. Dua hal yang berbeda, ya. Kuyper itu membaca dunia ini sebagai domain kekuasaan, sementara realisme metafisik membacanya sebagai tatanan aturan keberadaan. Kristus hadir sebagai sovereign yang berdaulat, bukan sebagai logos, ya. Logos dan sovereign itu dua hal yang berbeda, dan pergeseran ini halus tapi fatal melahirkan seluruh distorsi Calvinisme politik. Distorsi Calvinisme itu ada di sini, ya. Mari kita bongkar satu persatu. Yang pertama, kesalahan ontologis perdana dari esse ke sfer. Esse itu ada, sfer itu wilayah. Jadi dari ada ke wilayah. Dalam metafisika, realisme metafisika, pertanyaan pertama itu selalu apa yang ada. Apa itu ada?
bukan wilayah mana milik siapa. Ini kayak preman mulai tentukannya. Jadi menurut saya pada titik tertentu Allah Calvinisme itu Allah premannya. Wilayah mana milik siapa. Kuyper justru membalik urutannya. Dia menjadikan sfer sebagai unit dasar realitas. Gereja, negara, keluarga, seni, sains, semuanya itu dipahami pertama-tama sebagai zona yurisdiksi yang berdaulat. Ini bukan metafisika ya saudaraku, ini kartografi kekuasaan, pembagian peta kekuasaan. Persis preman pasar menetapkan wilayah, kamu di bagian sini ya, aku di lorong sini, kamu di lorong sana. Kepala preman itu Kristusnya Calvinisme. Nah, realisme khususnya Thomistik, latar belakang saya, menegaskan prinsip yang dilupakan Kuyper. Agere sequitur esse. Tindakan mengikuti keberadaan. Kata Thomas Aquinas kan. Artinya, sebelum bicara tentang fungsi, kita harus berbicara tentang hakikat. Apa itu? Ya. Sebelum berbicara tentang otoritas, kita harus berbicara tentang kodrat dan tujuan. Ya. Negara bukan wilayah netral yang kudus jika diisi orang Kristen. No. Negara adalah komunitas politik dengan telos objektif, tujuan yang objektif, yaitu bonum commune, istilah Latin yang artinya, istilah klasik yang artinya kebaikan bersama. Keluarga itu bukan sfer privat, bukan wilayah privasi. No. Keluarga adalah realitas natural prapolitis dengan struktur ontologis tertentu. Pertemuan relasi antar pribadi, laki-laki dan perempuan yang terbuka terhadap keturunan. Dia prapolitis. Sebelum ada polis, ya. Asal usul kata politik dari polis, bahasa Yunani, kota. Dengan menjadikan sfer sebagai kategori pertama, the first category, Kuyper mengaburkan telos. Tujuannya jadi kabur. Lalu menggantinya dengan misi. Telos dan misi dua hal yang berbeda. Yang kedua, poin yang kedua, Kristus sebagai sovereign yang berdaulat, bukan sebagai logos. Disinilah kesalahan teologis metafisiknya menjadi terang benderang. Dalam iman Katolik, Kristus adalah logos. Semua yang ada dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Yohanes bab 1 ayat 3. Silakan berdoa Angelus bagi yang belum, kalau Anda nonton ini pada jam 12. Logos itu berarti Kristus adalah ratio realitas, nalar dari keberadaan, prinsip kemasuk akalan, prinsip inteligibilitas, bisa ditangkap oleh intelek, cahaya yang membuat sesuatu menjadi apa adanya. You got it? Dalam Kuyperianisme, Kristus direduksi menjadi pemilik wilayah, kayak preman pasar impres. Dia berdaulat atas sains, seni, politik, tetapi tidak selalu dipahami sebagai prinsip kebenaran internal dari sains, seni, dan politik itu sendiri. Ya, akibatnya fatal, saudara-saudari. Kristus tidak lagi menerangi hakikat politik, tetapi ditempelkan ke atasnya sebagai legitimasi. Ya. Dan inilah titik di mana logos berubah menjadi logo. Jadi logo itu distempelkan saja, bukan lagi logos yang menjadi prinsip internal, tapi dia stempel legitimasi. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, antitesis dari diagnosa rohani ke kerusakan epistemologis. Penting sekali. Kuyper menegaskan antitesis radikal, yaitu believer versus non-believer. Orang percaya melawan orang yang tidak percaya. Ini benar secara spiritual, tapi keliru secara metafisik. Kenapa? Realisme Katolik itu menolak epistemologi dua ratio, dua nalar. Satu ratio lahir baru dan satu ratio kafir. Nalar kafir, nalar lahir baru. Aquinas menegaskan seperti ini. Lex naturalis est participatio legis eterne in rationali creatura. Artinya, akal manusia, bahkan yang belum ditebus, tetap berpartisipasi dalam hukum abadi.
hukum kodrat, lex naturalis. Hukum kodrat adalah partisipasi ke dalam hukum abadi dalam akal budi manusia, rationali creatura. Ya. Ketika antitesis dijadikan prinsip epistemologis, yang terjadi bukan kesucian iman, melainkan bangkrutnya rasionalitas publik. Jadi pada umumnya, ini tambahan saya, Protestantisme itu menjadikan antitesis sebagai prinsip epistemologis. Kami tolak gereja, kami tolak sakramen, kami tolak ini, kami tolak itu, kami memurni ini. Nah, itu bahaya. Etika tidak lagi diperdebatkan sebagai kebenaran, melainkan dipaksakan sebagai identitas. Ya. Dan politik menjadi teologi suku. Dan Calvinisme modern heran mengapa dunia menolak mereka. Orang semua pakai Calvinisme lagi. Poin yang berikut, semua sakral sama dengan tidak ada lagi puncak. Karena semuanya sakral menurut Kuiperian. Kuiper itu menolak dikotomi rohani dan duniawi. Baik, oke. Tapi dia lalu jatuh ke kesalahan sebaliknya, meratakan semua tingkat realitas. Rata semua sama saja. Metafisika realisme justru membedakan ordo naturae, ordo gratiae. Ada ordo naturae, tatanan kodrat, dan tatanan rahmat, ordo gratiae. Nah, gratia non tolit naturam sed perficit. Rahmat tidak mengeliminasi kodrat, tetapi menyempurnakannya. Rahmat tidak menghilangkan kodrat, tapi menyempurnakan kodrat. Liturgi dan ekaristi bukan salah satu aktivitas rohani. Ingat, saudara-saudariku, liturgi dan ekaristi adalah puncak aktualisasi kodrat manusia sebagai makhluk penyembah. Karena liturgi dan ekaristi tidak ada di Protestan, jadi harap maklum. Ketika semua bidang diperlakukan setara, politik sama dengan liturgi, seni sama dengan sakramen, itu yang terjadi bukan pengudusan dunia, tetapi sekularisasi sakramen. Bukan dunia yang dikuduskan, tapi sakramen yang ditarik turun, sekularisasi sakramen. Aktivisme meningkat, kontemplasi mati. Jadi tidak heran kalau di Protestan tidak ada biara-biara kontemplatif. Biara aktif saya tidak ada, apalagi kontemplatif. Nah, poin yang kelima, gereja direduksi dari sakramen menjadi NGO moral. Ya, di Protestantisme itu sebenarnya aktivisme kayak NGO, tapi NGO berbasis Alkitab gitu. NGO itu apa? Non-government organization, ya. Dalam gereja Katolik, dalam perspektif Katolik, gereja adalah sacramentum salutis, tanda dan sarana keselamatan. Nah, dalam Kuiperianisme, gereja adalah salah satu sfer, salah satu wilayah, bukan pusat ontologis rahmat, melainkan node institusional, kutub institusional, salah satu titik nyambung, salah satu titik nyambung institusional. Ini bukan perbedaan kecil, saudara-saudari. Ini pergeseran dari ontologi rahmat, hakikat rahmat itu, ke manajemen nilai. Ya. Ketika gereja direduksi, sakramen ikut direduksi. Ketika sakramen direduksi, kekudusan diganti menjadi efektivitas. Ya. Dan ketika efektivitas gagal, umat lari ke politik. Ini salah satu alasan kenapa penganut Calvinisme terbanyak di wilayah Timur Barat itu kurang maju, ya. Maju secara sumber daya manajemen. I know, correct me if I'm wrong. Oke. Yang keenam, mandat budaya tanpa askese. Ini penting, mandat budaya tanpa askese. Ini Pelagianisme modern sebenarnya. Pelagianisme, the modern Pelagianisme. Kenapa saya sering berkata bahwa Protestantisme itu sebenarnya kebangunan kembali bidat-bidat kuno. Saya sudah pernah mengatakan neo-gnostisisme, sekarang ini neo-Pelagianisme. Mandat budaya Kuiper memuja kerja, produktivitas, dan pengaruh. Kayaknya Max Weber juga, ya, dalam The Ethic of Protestantism. Tapi tanpa askese dan liturgi sebagai sumber, ini berubah menjadi Pelagianisme struktural. Ya,
seolah dunia ditebus oleh kerja keras orang benar. Pelagianisme itu bidat yang mengatakan bahwa keselamatan itu tergantung dari usaha manusia, kerja keras manusia. Beberapa ajaran Protestan itu berbau pelagiannya, tercium aroma pelagiannya. Seolah-olah, meskipun secara slogan mereka bilang sola fide. Oke. Seolah-olah dunia ditebus oleh kerja keras orang benar. Bandingkan the ethics of Protestantism itu. Realisme Katolik menegaskan urutannya terbalik ya. Persatuan dengan Allah dulu, transformasi diri, baru karya sosial. Bersatu dulu dengan Allah dalam Ekaristi, dari situ ada transformasi sosial, transformasi diri, perubahan diri, baru sanggup untuk melakukan karya amal. Begitu. Bukan karya sosial dulu dengan legitimasi rohani. So, my friends, Kuiper itu kuat di otot, tapi dia lemah di tulang, lemah di wok-wok, sendi-sendinya itu lemah. Dia membangun teologi yang efektif secara politik, tapi miskin secara ontologis. Dia ingin menaklukkan setiap inci, tetapi lupa bahwa inci itu memiliki kodrat sebelum memiliki pemilik. Ya. Dia ingin Kristus memerintah dunia, tetapi lupa bahwa Kristus pertama-tama menerangi dunia. Dia ingin supaya Kristus yang memerintah, tapi dia lupa bahwa menerangi dulu. Ya. Realisme tidak berteriak. Realisme, metafisika realis itu bertanya, apa yang ada, apa itu keberadaan. Dan dari sana, tanpa slogan, realisme membiarkan rahmat menyempurnakan kodrat. Jadi, realisme itu seperti ini. Realisme hanya bertanya, ini apa? Nah, ini apa? Topi. Lalu kemudian, ya ini analogi sederhana ya. Kemudian realisme membiarkan topi ini disempurnakan oleh rahmat. Misalnya dipakai untuk menyamankan kepala. Atau apalah sesuai dengan fungsi topi Dayak ini yang diberikan oleh orang-orang dari wilayahnya Cidikriwut, Anikletus Cidikriwut, Palangkaraya. Oke. Nah, ini adalah tempo allegro, sebuah tempo musik untuk membahas sesuatu. Silahkan mengedukasi diri sendiri soal diskusi antara Kuiperian dan metafisika realis. Dan allegro itu kan salah satu tempo dalam musik, ya. Istilah musik menyatakan tempo. Musik yang benar selalu dimulai dari harmoni ontologis, bukan dari genderang perang budaya. So my friends, keep calm and stay away from Protestantism. Ingat, Protestan itu dibangun di atas filosofi nominalistik dan voluntarisme. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.